Oke, selamat pagi Sobat Kencana semuanya. Hari ini kita akan membahas dunia fotografi. Pasti aneh banget ya, kenapa tiba-tiba material belajar ringan kok bahas dunia fotografi. Ini perlu kita bahas karena kalau Sobat Kencana lihat semua konten-kontennya Kencana yang ada di Instagram, di TikTok, di website, itu kan butuh ya untuk teman-teman atau Sobat Kencana di luar sana melihat bahwa produknya bagus atau enggak gitu. Itu behind the scene-nya seperti apa sih, jadi kita mau ngobrolin ke sana gitu. Nah, di sebelah saya sudah ada Karut. Halo Karut. Halo Kak Rere. Oke. Karut ini mungkin nanti bisa diceritakan lebih lengkapnya ya Kak. Karut ini sebagai apa, terus lagi sibuk apa, lagi ngerjain apa gitu. Silakan Kak. Oke, halo, nama saya Ruth Adinda. Kebetulan saya adalah fotografer dan videografer yang spesialis di interior dan arsitektural. Untuk keseharian saya akhir-akhir ini ya lebih menangani beberapa project klien yang terkait interior arsitektural, baik itu foto maupun video sih. Gitu. Oke. Sudah berapa lama Kak terjun di dunia fotografi interior? Oke, untuk khususnya di interior sama arsitektur ini saya sudah sekitar hampir 3 tahun, tapi sebelumnya saya memang sudah menekuni bidang fotografi ini dari saya SMA sih, jadi cukup lama untuk video. Dari SMA. Iya. Kalau nggak perlu ya aku tanya dari SMA-nya tahun berapa. Jadi sekitar udah puluhan tahun lah Kak Iya, ya di udah dunia berapa tahun fotografi. Nah, selain interior juga ambil project-project misal kayak wedding. Untuk project lain ada seperti kayak produk fotografi sama ada juga pre-wedding, lebih ke pre-wedding bukan wedding. Oke, mancanegara ya Kak? Iya. Mancanegara ya. Terakhir kemana Kak? Kemarin saya bulan September kemarin saya dari Perth, Australia. Oke, baik. Kita masih di sini aja. Ya. Oke, mungkin kita next ya. Kita akan ke mancanegara juga seperti Kak Arut. Oke, Kak Arut, sangat menarik seorang cewek. Ya, biasanya kan sebelum ini itu narasumber kita cowok semua ya. Oh iya. Iya, cowok semua. Jadi kayak kali ini ada cewek. Dulu pernah ada cewek satu juga dari interior juga, dari dosen ITS ya, dosen ITS. Nah, sekarang dengan Kak Ruth. Kenapa sih Kak kok tertarik di lebih spesifiknya di dunia fotografi interior atau produk? Awalnya saya itu kan base-nya adalah di fotografer produk. Okay. Jadi saya waktu itu mendalami di produk dulu karena menurut saya produk itu sudah cukup banyak yang pemainnya. Okay. Sehingga saya melihat oh ternyata di interior ini adalah lumayan pasar yang cukup banyak di terutama kota besar kayak di Surabaya. Pasarnya itu cukup luas tapi pemainnya malah sedikit. So that's why saya mulai mikir, oh ya ini it's a good opportunity untuk saya bisa masuk gitu. Akhirnya saya tuh mencoba karena ada beberapa kenalan interior designer, teman-teman saya coba ya aku fotoin gitu awal-awal untuk membangun portfolio. Ternyata menarik juga nih, karena sama-sama kurang lebih hampir sama dengan foto produk, yaitu kita set up suatu benda mati instead of human gitu. Jadi itu kurang lebih sama, tapi memang ada beberapa teknik yang berbeda. Dari situ saya merasa kayak oh ya ini suatu area yang menarik untuk bisa didalami. Terus akhirnya saya ikut beberapa workshop untuk saya lebih menekuni di bidang ini, dan kebetulan saya juga menemukan mentor yang cukup pas untuk di bidang ini gitu. Saya menemukan salah satu fotografer senior arsitektur yang cukup terkenal namanya Antonius Wijaya, dan saya akhirnya ya berguru lah under ke beliau gitu. Oke, langsung under senior yang iya benar sudah pro ya. Ya. Pro. Oke, wah keren banget. Jadi kita juga sebuah kehormatan Kak Ruth bisa sharing-sharing di sini dengan kita Kak, karena memang kalau produknya Kencana ini itu kan
udah hard material, terus apa ya, kadang punya warna-warna yang netral itu misalnya kayak warna-warna baja ringan ya, yang kayak abu-abu, yang silver kayak gitu. Terus teman-teman ini masih mencari-cari cara gimana sih caranya kalau foto produk yang kayak gini, terus kadang kan agak panjang, terus apalagi kalau misalnya bentukannya kayak hollow kanal itu kan agak panjang. Ini gimana nih cara fotonya gitu. Jadi kalau menurut Karun sendiri preparationnya apa aja sih Kak kalau misalnya kita mau foto interior kayak gitu? Oke. Preparation yang utama mungkin kita bisa selain basic skill ya, basic skill fotografi itu penting untuk kita tahu exposure dan sebagainya. Tapi ada teknik khusus di fotografi interior, itu adalah teknik bracketing. Jadi kita harus menguasai itu dulu tuh sebagai skillnya. Setelah itu setelah kita tahu tekniknya, akhirnya kita itu ke preparation alat, karena alat yang digunakan oleh fotografer atau videografer interior dengan misalnya wedding atau produk itu akan jauh berbeda. Kita punya set alat yang khusus untuk didesain untuk kita tuh foto ruangan yang misalnya wide, atau misalnya kita detailing di suatu part-part di bagian ruangan tersebut gitu, untuk mendapatkan satu detail yang lebih sharp, lebih kontras kayak gitu. Nah, setelah gear atau alat, ya mungkin dari post pro-nya atau editingnya itu juga mempengaruhi sih Kak, kayak gitu. Oke, wah, jadi ini sebuah pengetahuan ya buat sobat kencana di luar sana, siapa tahu mau jadi fotografi interior gitu. Jadi pasarnya Kak. Jadi iya klien ya. Jadi klien boleh. Oke. Nah, bagaimana sih Kak kalau bisa digambarkan proses dalam melakukan foto interior tersebut? Misalnya kayak lightingnya ini harus gini, atau harus ada yang benar-benar itu nggak boleh kelewat kayak gitu, gimana? Oke. Yang paling utama kita itu biasanya scouting. Scouting itu dalam artian kita survei ke lokasi dengan klien, terus kita tahu nih kira-kira ini luasannya berapa, area mana saja yang difoto. Karena kan kita misal kita ke residensial atau ke komersial itu kan beda-beda setiap luasannya. Terus secara apakah ada cahaya masuk atau enggak itu beda, atau kita perlu menggunakan artificial light kayak misalnya lighting tambahan, itu juga kita bisa lihat itu dari ketika kita survei. Setelah kita survei, kita ke proses syuting atau pengambilan foto videonya itu. Dari situ kita biasanya itu ada klien, representatif dari klien untuk decide kira-kira ketika kita sudah taruh kamera sini, posisinya seperti ini, angle-nya seperti ini, dari klien oke atau enggak. Nah, dari situ juga klien bisa langsung terjun langsung. Jadi istilahnya tuh kayak kita bermain dengan klien Kak. Jadi kita biasanya sediakan tab, terus kita nanti klien bisa, ini kurang sini. Jadi kebanyakan klien itu kan interior desainernya sendiri. Jadi mereka itu kayak willing untuk menata sendiri, desainnya sendiri gitu loh. Jadi ini kayaknya ini sepertinya kasih vas atau kasih bunga atau kasih diffuser atau apa, itu mereka yang lebih happy ketika melakukannya gitu loh. Jadi kita istilahnya ketika kita proses syuting itu kita juga istilahnya dalam tanda kutip itu play with kita bermain dengan klien gitu. Jadi kita nggak berasa kayak kerja kayak gitu. Setelah itu dari selesai kita proses syuting foto, kita masuk ke proses editing atau post pro itu. Nah, editingnya ini juga cukup memakan waktu yang lama Kak. Jadi tidak seperti mungkin orang-orang foto cuma foto ruangan, apa sih susahnya? Tidak seperti itu. Proses untuk editing itu cukup memakan waktu yang lama karena kita tuh detail Kak. Jadi misal ada beberapa ketika kita di suatu proyek gitu pasti ada tidak sempurnanya. Ya kan, misalnya ada bocel, atau cacat di bagian entah itu furniture atau plafon, lantai dan sebagainya, itu kita make sure everything itu looks perfect ketika di final
editingnya. Apa sih bahasanya gitu. ditusir ya? Iya, ditusir kayak gitu. Terus disamain. Kadang misalnya beberapa ruangan itu yang sini gelap, yang sini terang. Nah, itu kita blendingkan jadi satu, exposure blending itu jadi satu supaya seimbang, Kak. Gitu. Agak susah juga. Nah, Kak, objeknya manusia atau benda mati kayak ruangan, produk gitu? Oke, itu sebenarnya tergantung preferensi dari fotografer atau videografer sendiri ya. Kalau untuk susah gampangnya, kalau saya tidak berani untuk no comment untuk speak about that, tapi kita punya preferensi. Kalau misalnya saya terlebih saya suka di interior karena saya happy ketika saya itu kayak melihat ruangan itu tertata dengan rapi, dengan cantik, dengan desain yang menarik, dan kita itu juga bisa bermain dengan komposisi-komposisi yang menarik kayak gitu sih. Wah, keren banget. Oke, satu lagi nih Kak, kalau kendalanya gimana Kak? Kendala baik itu di alat atau di lapangan apa gimana untuk di fotografi interior ini? Oke, kalau kendala lebih ke arah challenge sih. Jadi kita tuh kayak somehow di challenge menampilkan gambar atau video yang menarik untuk emphasize desain dari desainer itu sendiri. Jadi mungkin kita kayak misalnya wedding, kita akan mau menampilkan sisi terbaik dari klien kita, misalnya mukanya yang terbaik dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau di interior arsitektural ini kita lebih ke gimana sih desain dari desainer ini, warnanya, teksturnya, terus bagaimana komposisi ruangnya, itu kita harus bisa berpikir nih yang angle-angle yang nggak biasa juga kadang-kadang. Misalnya kita melihat mata, oh ya bagus ya, tapi kalau orang yang sembarangan foto itu nggak akan jadi menarik gitu. Meskipun itu desainnya sudah bagus, misalnya kelas dunia sekalipun, ketika kita nggak capturingnya dengan bagus, itu juga akan menurunkan hasil dari desainer itu sendiri gitu. Jadi kita challenge untuk mengambil angle yang pas dengan komposisi yang pas kayak gitu sih. Oke. Nah, ngomongin soal produk nih Kak, tadi kan sudah Rere singgung nih di awal kalau sebenarnya Kencana ini tuh di tahun kemarin kita itu launching produk-produk interior. Misalnya ada Lofre ini kisi-kisi angin gitu. Jadi kayak apa sih namanya, angin-angin ya, angin-angin. Terus kita ada beberapa pintu ruangan, nanti kita bisa keliling-keliling lihat. Terus di sini ada pintu kamar mandi. Terus kadang atap ini kan biasanya kalau pada umumnya hanya digunakan untuk atap di atas ya. Nah, kalau misalnya di Kencana itu ada beberapa atap yang looks-nya cukup bagus, terus dijadiin cladding. Jadi cladding itu kayak dinding kayak gitu kan. Dan itu menurut Kak Ruth sebagai fotografer interior itu produk-produk yang seperti itu gimana sih Kak? Maksudnya untuk menariknya dari sisi apa kalau misalnya di foto? Kayak misalnya pintu gitu ya. Misalnya kalau pintu kan harus kayak misalnya harus sudah kayak seolah-olah udah terpasang gitu. Nah, itu kalau misalnya kayak fotonya gimana? Kalau untuk misalnya foto katalog itu dalam artian kita hanya foto produknya saja, memang ya background putih itu adalah jadi keharusan gitu ya kan untuk katalog. Tapi ketika itu sudah dipasang di proyek, itu akan menurut saya akan menaikkan selling point. Kenapa? Karena itu jadi customer tahu kan, oh bentukannya itu ketika dipasang seperti ini. Misalnya Kak Riri mau beli pintu gitu, ngelihat pintu di katalog dengan di hasil rumah kan pasti akan beda. Jadi better memang ketika kita misalnya sudah ada proyek yang sudah rampung, ya kita akan segera foto aja biar kita bisa mendapatkan, oh ketika produknya Kencana misalnya dipakai di rumah A atau di perusahaan atau company A gitu, oh seperti ini. Jadi customer tuh bisa lihat portfolio yang sudah terpasang, itu lebih membangun trust sih ke customer gitu. Oke. Thank you Kak. Oke. Baik, untuk sobat Kencana semua, kalau misalnya penasaran dengan tadi produk yang kita bahas, produk-produk interior yang sudah di-launching oleh Kencana, bisa cek di Instagram kita kencana.bajaringan.
Di TikTok kita juga sama, nama akunnya kencana.bajaringan, dan di website kita di www.kencanaindonesia.co.id gitu. Oke, balik lagi nih ke Kak Ruth. Apakah ada treatment khusus Kak dalam melakukan foto interior sebagai profesional sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan sesuai harapan? Jadi hasilnya itu kan ada dua Kak, misalnya sesuai hasil harapannya fotografer sama klien. Nah, jadi biasanya kan yang lebih diduluin itu yang mana sih sebenarnya, atau dua-duanya itu harus ya sesuai harapan kita juga sama sesuai harapan klien? Oke. Jadi kita mix sih Kak, lebih ke arah mix. Biasanya sebagai fotografer atau videografer kita menentukan pertama angle yang menurut kita, mata kita oke. Tapi sometimes itu nggak sesuai dengan apa yang mau klien itu highlight. Misalnya kita mau ngarah ke sofa ini gitu. Ternyata itu bukan point of interest yang mereka pingin untuk ditonjolkan. Ya sudah, kita ngikuti klien tapi kita memberikan another idea angle yang lain, baru kita ACC-kan. Jadi kita tetap client base tapi kita juga memberikan ide, angle maupun komposisi yang menurut kita oke secara mata fotografer atau videografer. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ini Kak, warnanya ini netral. Maksud saya netral itu warnanya agak silver gitu. Kalau misalnya untuk menonjolkan sebuah produknya itu harus gimana sih Kak? Mungkin dari sisi backgroundnya atau gimana? Untuk itu mungkin bisa banyak sih untuk faktor yang perlu diperhatikan. Misal pemilihan background, misalnya untuk katalog memang prefer lebih ke arah putih gitu. Dan juga selain itu dari angle, kadang itu beberapa produk ketika kita di angle misalnya eye level itu tidak terlalu teremphasize gitu, tidak terlalu terlihat mana yang menjadi focal point-nya. Tapi ketika kita explore di angle agak atas, mungkin flat lay atau sebagainya, mungkin itu bisa terlihat. Selain itu juga dari lighting. Nah, lighting itu kadang beberapa tekstur itu akan terlihat ketika dia disorot lighting di angle tertentu gitu Kak. Jadi ya itu kita harus bermain sih, tergantung dengan produknya itu sendiri kayak gitu. Oke Kak. Nah, tadi ngobrolin soal fotografinya, kita nih pengen tahu Kak, teknik-teknik apa aja sih yang bisa digunakan dalam dunia fotografi khususnya interior? Yang pasti untuk fotografi kita ada teknik yang paling harus itu adalah bracketing. Dalam artian bracketing ini ada di setiap beberapa kamera yang cukup oke. Dia itu sistemnya adalah mengambil foto dengan berbagai exposure. Biasanya bisa 3 foto, 5 foto, atau 7 atau 9 foto. Nah itu jadi kita taruh, dan itu harus pakai tripod ya Kak. Jadi kita nggak bisa handheld, nggak bisa pakai tangan gitu, nanti ketika jepret bisa goyang semua. Jadi perlu yang ada yang namanya tripod untuk supaya dia bisa steady. Nah itu diambillah, let's say dalam satu kali jepret itu ada 3-5 foto kayak gitu. Nanti ketika itu setelah diambil itu akan di blending, namanya exposure blending ketika editing, untuk kita bisa seimbangin gelap terangnya di beberapa posisi ruangan kayak gitu. Oleh karena itu yaitu editingnya juga perlu penting. Berarti yang paling penting tadi ya teknik bracketingnya. Bracketing itu untuk foto. Kalau untuk video mungkin memang kita perlu alat-alat khusus ya Kak, kayak misalnya slider, gimbal dan sebagainya. Mungkin gimbal perlu untuk beberapa pengambilan tertentu, misalnya kita perlu masuk yang gimbal. Tapi untuk menunjukkan kesan elegan itu biasanya kita pakai slider, kita punya slider khusus gitu. Biasanya diproduksi sendiri ya slidernya? Slidernya ada yang apa namanya, yang slider yang kayak rel gitu kan? Iya, jadi nanti kameranya bisa jalan kayak gitu. Itu kita beli khusus di luar. Habis ini beli ya video? Enggak. Baik Kak, satu lagi pertanyaannya nih. Apa sih Kak bedanya fotografi interior dan wedding? Seperti yang kita ketahui kan sama-sama fotografinya gitu.
mungkin nyambung sama yang tadi saya bilang, bedanya objeknya kan benda mati sama manusia gitu ya. Gimana Kak? Bedanya sih lebih kepada kita itu kalau misalnya wedding kita capturing moment. Jadi misalnya wedding, ketika wedding day, entah itu prosesinya kayak gitu kan, itu yang di capture oleh fotografer dan videografer wedding. Tapi sedangkan untuk fotografer dan videografer interior arsitektural adalah gimana kita mengcapture desain dari desainer tersebut, entah itu dari komposisi ruangannya, dari kita ngambil angle dari mananya, terus kita kalau misalnya video kita bagaimana kita mengkonekkan antara satu scene dengan scene lain yang membuat orang itu bisa merasakan, oh kalau misalnya saya jalan di ruangan ini tuh lebih seperti ini. Jadi kayak user experience-nya itu bisa kelihatan dari video gitu. Baik dari foto pun juga bisa, user itu bisa ngelihat, oh ini fotonya ini ya, detail ya. Jadi itu juga akan membantu misalnya klien, let's say interior designer, dia akan menunjukkan ke klien pemilik rumah, let's say ya, itu mereka bisa menikmati, oh ini ya fotonya, oh ini kira-kira portfolionya kayak gini, tipe desainnya seperti ini, itu tuh orang bisa paham kayak gitu. Wah, keren banget. Kita tadi udah ngobrol panjang lebar ya, gitu. Siapa tahu habis ini ada yang beralih profesi ya. Nah, ini satu lagi nih Kak, pesan Kak Ruth untuk teman-teman yang pengen banget nih terjun ke dunia fotografi interior. Kira-kira harus nyiapin peralatan apa aja? Modal pertama Kak, untuk beginner ya. Oke, modal investasi pertama ya yang tentu pasti body, lensa, dan lensanya itu lensa wide. Biasanya itu lensa-lensa yang focal length-nya cukup lebar-lebar karena kita memerlukan foto itu kan ruangan. Jadi kita perlu sebisa mungkin focal length yang cukup lebar kayak gitu. Terus yang kedua adalah yang ketiga adalah tripod. Jadi body, lensa, tripod. Ini adalah alat perang. Iya, alat perang utama yang tidak boleh ketinggalan. Karena dan memory card ya, memory card baterai itu pasti juga. Tapi tiga alat ini itu sangat-sangat menunjang kita saat proses foto atau video gitu. Setelah itu kalau memang sudah ada budget lebih, Kak, bisa menginvestasikan lebih di area gear lainnya, bisa membeli beberapa alat penunjang yang nantinya itu akan sangat-sangat membantu ketika kita proses syuting itu lebih cepat. Proses editing lebih cepat. Jadi itu akan next level. Tapi untuk beginner ya bisa 3 alat tersebut. 3 alat tadi ya. Jadi kayak lensa, body, sama tripod. Benar. Jangan lupa memory card-nya. Iya, nggak percuma nanti. Iya. Oke, terima kasih Kak Ruth sudah ngobrol di sini bersama Rere dan juga Sobat Kencana yang akan mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini berguna untuk teman-teman di luar sana, baik yang akan menjadi fotografer interior dan juga yang tertarik dengan produk-produk interior. Kalau untuk produk-produk Kencana, teman-teman bisa lihat di Instagram kita kencana.bajaringan, di TikTok kencana.bajaringan juga, dan juga di website www.kencanaindonesia.co.id. Nah, kali ini podcast kita sampai di sini dulu. Nantikan next podcast. Oke, Kencana ahlinya Bajaringan tidak tipu-tipu.